Assalamualaikum. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 43, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rita Kusuma dan Ibu Rita Herlinda. Besar harapan kita, Buya Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan selalu bahagia bersama keluarga, serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani, agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Rita Kusuma dan Ibu Rita Herlinda. Semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Amin. Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, kami persilahkan. Syukron Bu Abe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih berikan kita rahmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Dan kita tidak bisa bayangkan juga andai saja kita ada di luar sana. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu mudah untuk beramal soleh. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, bahkan mudah bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Faktor iman. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larangan Allah. Kita tidak mau lagi berbuat maksiat seperti berjudi, minum khamar, berselingkuh, dan sebagainya. Tidak mau kita. Kenapa? Itu perbuatan maksiat. Itulah faktor iman yang ada pada diri kita. Dan ini harus kita tingkatkan terus dari hari ke hari. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah, sempurna. Kaki kita mudah kita langkah. Suara-suara gampang kita tangkap. Dan barang-barang bisa kita lihat. Jadi kegiatan kita bisa lancar. Itu faktor sehat badan. Coba bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin belajar Quran, tapi tergeletak di tempat tidur. Mata sudah terganggu, pendengaran sudah nggak bisa lagi. Jadi Alhamdulillah Allah berikan kita semacam nikmat. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baik. Seolah Allah berkata kepada kita, wahai fulan, wahai hambaku, tolong perbanyak amal. Tingkatkan takwa. Karena bekal menghadapku nanti adalah takwa. Kita tidak berbekal dengan harta yang banyak, meninggal. Tidak, harta tidak kita bawa. Ilmu pengetahuan dunia tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh dan pemahaman kita tentang Al-Quran. Itu kita bawa sampai menghadap Allah. Dan pada pagi hari ini kita Allah berikan nikmat yang spesial sekali untuk kita semuanya, yaitu nikmat bersama Al-Quran. Nikmat cinta Al-Quran. Nikmat ini selama perjalanan hidup saya, Pak, betul-betul nikmat yang sangat spesifik, sangat spesial. Jangan sampai nikmat mentadaburi Al-Quran, nikmat membahas Quran, nikmat bersama Quran hilang pada diri kita. Maka kita punya moto, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita tidak akan pernah berpisah lagi dengan Al-Quran ini kita tadaburi sampai akhir hayat kita. Kalau bisa kita
meninggal saat kita sedang membahas Al-Quran, sedang memeluk Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pada bersyukur. Andai saja kita bersyukur, pasti Allah tambah rasa cinta kita pada Quran. Dan kita nanti sampai ke surga pun kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami Al-Quran. Kami akan membaca terus Al-Quran, kami akan selalu mendengar. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita. Beliau sudah membuktikan bagaimana cara mengerjakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Beliaulah Al-Quran berjalan. Suatu hari Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kalau kamu ingin akhlak Rasulullah, baca Al-Quran. Karena beliau sudah mengamalkan seluruh sisi Al-Quran. Dan kita berharap nanti di Yaumul Hisab jumpa dengan beliau, sang idola kita. Ketemu dengan beliau dan beliau mengaku kita sebagai umatnya, dan kita bersama-sama beliau masuk surga. Dan di surga lagi-lagi kita belum puas kalau tidak bertetangga dengan Rasulullah. Kita pengen bertetangga dengan beliau dan kita pengen selalu bersama beliau di surga. Betapa indahnya kehidupan kita nanti kelak. Ini apa modal kita? Modal kita hanya cinta Quran. Cinta Quran kita tetap pupuk sampai kita di akhir ayat. Itulah modal kita. Modal kita mencintai Al-Quran. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang yang cintai. Tanda bukti kita cinta Allah, tanda bukti kita cinta Rasul, kita mencintai Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat An-Nisa ayat ke 43 pagi ini. 43 ya. Pagi ini Bu Rita, 2 Rita. Kalau Pak Budi bilang trio Rita ya, ada Rita satu lagi. Oke, ini ide gabung Rita 2 ini dari mana ide? Saya mau tahu dulu. Siapa yang... Tugasnya Bu Rita Kusuma, Pak Ustadz. Karena ayatnya panjang, udah kita tampil berdua ya Bu Rita. Ya, oke lah, saya gitu. Ya kenapa nggak yang lain? Kenapa kok harus Rita? Ada sensasinya? Iya. Gini Bu ya, yang pertama karena yang lain teman-teman yang lain itu sudah baru dapat ayat juga, itu dekat-dekatan. Kemudian satu lagi kami ingin membumingkan duo Rita ini Bu ya. Karena di Oktober ada duo Rita dan waktu itu kan di Oktober itu dibagi 2 kelas pagi dan kelas siang. Nah kebetulan saya di kelas pagi, Ibu Rita Herlinda di kelas siang. Nah kemudian awal Januari kita digabung gitu. Jadi kelas Oktober saja. Nah, tapi alhamdulillah kita itu langsung membaur gitu Bu ya. Langsung tune in ya. Iya, langsung sefrekuensi ya. Langsung tune in. Jadi kenapa digabung? Karena kan kita keterbatasan pendamping. Jadi kalau nggak digabung nanti kurang. Dan juga terhalangnya teman-teman yang lain mau belajar. Jadi dengan digabung itu kita punya space untuk menerima peserta yang lain. Jadi pertimbangan yang baru itu ya BRM itu ya, itu karena Bu Rita Kusuma dan Bu Rita Rita mau menggabung kelas. Kalau nggak mau tuh BRM nggak ada. Jadi juga bersalah ya. Oke. Jadi udah siap nih ya. Dan ini kuning semua nih ya. Kenapa kuning nih? Ya semangat aja ya. Ini menguning semua sekarang nih kayaknya. Iya, tapi kita nggak mendukung salah satu partai, Bu ya. Oke, kita nggak boleh bicara partai di sini. Partai di luar aja ya. Kelompok baik pagi, Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan Bu Rita Herlinda dan Bu Rita Kusuma membawakan An-Nisa ayat ke-43. Para Bu Rita dan Bapak kami persilakan. Kan diatur gimana banyak cara. Silakan. Ya. Terima kasih Bu ya. Ombilin rami di hari pasa, arai pinang di kabek tigo. Izinkan kami duo Rita mengurai An-Nisa ayat ampe tigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pembukaan dan penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kami menguraikan surat An-Nisa ayat 43 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Buya Hasrizal selaku penyusun dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani sekaligus motivator terbaik kami. Yang kedua, kepada Ibu Nur Aini, Bapak Budi Purnomo, Ibu Pepe Yani yang merupakan pendamping Buya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing kami sehingga kami berani tampil pada hari ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada guru-guru pembimbing tahsin Al-Hasani. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada keluarga kami, suami, anak-anak, menantu, kakak, adik, dan cucu-cucu yang selalu mendukung kami untuk belajar Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Yang kelima, kepada sahabat-sahabat surga kami di kelas Oktober atau grup GGO 22 yang selalu kompak, semangat, pantang menyerah, selalu mendukung dan mendoakan kami untuk tampil pada pagi hari. Yang keenam, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami untuk sahabat surga kami, Ibu Dr. Widya Sarkawi dan Uni Fitrayeni yang telah memperkenalkan dan mengajak kami bergabung di Al-Hasan. Dan tidak ketinggalan pula pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada grup MC Al-Hasani yang dengan dikomandoi oleh Mami Riri pada pagi hari ini dengan pasukan kuningnya menyemangati kami untuk tampil pada pagi hari ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini. Semoga semua kebaikan, keikhlasan yang ibu-ibu dan bapak-bapak berikan kepada kami menjadi amal jariah dan ladang pahala bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam menguraikan surat An-Nisa ayat 43 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, kami belum bisa tampil secara maksimal. Maklumlah kita masih dalam sama-sama tahap belajar. Baiklah, kami mulai menguraikan surat An-Nisa ayat 43 dengan pembacaan surat An-Nisa ayat 43 oleh Ibu Rita Herlinda. Kepada Ibu Rita Herlinda dipersilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Lanjutkan oleh Ibu Rita Kusuma. Silakan Ibu Rita. Ya, terima kasih Ibu Rita Herlinda. Surat An-Nisa ayat 43 ini kami bagi menjadi 3 bagian dengan 57 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 21. Bagian kedua, penggalan ke-22 sampai penggalan ke-52. Bagian ketiga, penggalan ke-53 sampai penggalan ke-57. Baiklah, saya akan menguraikan penggalan surat An-Nisa ayat 43. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, la. Penggalan keenam, taqrabu. Penggalan ketujuh, as-sholata. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, antum. Penggalan ke-10, sukaro. Penggalan ke-11, hatta. Penggalan ke-12, ta'lamu. Penggalan ke-13, ma. Penggalan ke-14, taquluna. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, la. Penggalan ke-17, junuban. Penggalan ke-18, illa. Penggalan ke-19, abiri sabilin. Penggalan ke-20, hatta. Penggalan ke-21, taktasilu. Penggalan ke-22, wa. Penggalan ke-23, in. Penggalan ke-24, kuntum. Penggalan ke-25, mardo. Penggalan ke-26, au. Penggalan ke-27, ala. Penggalan ke-28, safarin. Penggalan ke-29, au. Penggalan ke-30, jaa. Penggalan ke-31, ahadun. Penggalan ke-32, ming. Penggalan ke-33, kum. Penggalan ke-34, min. Penggalan ke-35, al-ghaiti. Penggalan ke-36, au. Penggalan ke-37, lamastumu. Penggalan ke-38, nisaa. Penggalan ke-39, fa. Penggalan ke-40, lam. Penggalan ke-41, tajidu. Penggalan 42, ma'an. Penggalan 43, fa. Penggalan 44, tayammamu. Penggalan 45, so'idan. Penggalan 46, toyiban. Penggalan 47, fa. Penggalan 48, imsahu. Penggalan 49, bi. Penggalan 50, wujuhikum. Penggalan 51, wa. Penggalan 52, aidikum. Penggalan 53, inna. Penggalan 54, allaha. Penggalan 55, kana. Penggalan 56, afuwan. Penggalan 57, ghafuron.
Selanjutnya, untuk penggalan pertama akan dibacakan atau akan diuraikan oleh Ibu Rita Herlinda. Kepada Ibu Rita Herlinda, dipersilakan. Baik, Bu Rita. Penggalan pertama, ya, merupakan huruf bermakna artinya hai. Penggalan kedua, ayyuha, merupakan huruf bermakna artinya wahai. Penggalan ketiga, alladzina, merupakan kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuk KKL, cirinya waw sukun alif di akhir kata yang sekaligus menandakan pelakunya hum. Akar kata amina, pola af'ala, arti dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan kelima, la, merupakan huruf bermakna artinya janganlah. La di depannya ada kata kerja, maka berarti janganlah. Penggalan keenam, takrobu, bentuk aslinya takrobuna. Dalam ayat tertulis takrobu, ini adalah pengaruh dari la di depan yang menghilangkan na yang diganti dengan alif. Ini terdapat dalam buku materi halaman 37. Takrobuna, bentuk KKSAD, ciri ada ta di depan dan waw sukun na di akhir kata, sekaligus menandakan pelakunya antum. Akar kata koruba, pola fa'ala, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 335, artinya kalian akan mendekati. Penggalan ketujuh, solata, merupakan kata benda, kata kerja. Ciri kata benda ada alif lam di depan dan tamar butoh di belakang. Akar kata sola berasal dari solaya yang dianalogkan pada kaidah SIA 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Artinya ada dalam Kamus Munawir halaman 792, sholat. Penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9, antum, merupakan kata ganti artinya kalian. Penggalan 10, sukara, merupakan kata benda, kata kerja, jamak. Ciri kata bendanya ada huruf kedua akar kata berharakat panjang. Ciri jamaknya ada ya. Akar kata sakira, kata benda sakiratun. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Artinya terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 174 yang mabuk-mabukan. Penggalan 11, hatta, merupakan huruf bermakna artinya hingga. Penggalan ke-12, ta'lamu, bentuk aslinya ta'lamuna, karena ada hatta di depan, na berubah menjadi alif. Sehingga menjadi ta'lamu. Bentuk KKSAD, cirinya ada ta di depan dan waw sukunna di akhir kata, sekaligus menandakan pelakunya antum. Akar kata alima, pola fa'ala, artinya terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 277, kalian akan mengetahui. Penggalan ke-13, ma, merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-14, takuluna,
bentuk KKSAD. Cirinya ada ta di depan dan waw sukunna di akhir kata, sekaligus menandakan pelakunya antum. Akar kata fawala menjadi kola, di sini berlaku kaidah SIA 1.5. Dalam KKSAD, huruf SIA di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah SIA 1.2 bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi qawala menjadi qola. Qola fa'ala artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360. Kalian akan mengatakan. Penggalan ke-15, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16, la merupakan huruf bermakna artinya tidaklah. Penggalan ke-17, junuban merupakan kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya ada fatatain di akhir kata. Dan akar katanya janaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Artinya ada di Munawir halaman 212. Artinya yang keluar. Penggalan ke-18, illa merupakan huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-19, abiri sabilin merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda, abiri dan sabilin. Abiri merupakan kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya ada harokat panjang pada akar kata, sedangkan ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharakat kasroh. Ciri jamaknya ada ya di belakang. Akar katanya abara, abira, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 253, artinya yang melalui. Kata yang kedua, sabilin, merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada kasrotain, sedangkan ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Pola akar katanya sabila, sabala, pola kata bendanya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus di Munawir halaman 608, artinya jalan. Jadi, abiri sabilin artinya yang melalui jalan. Penggalan ke-20, hatta merupakan huruf bermakna artinya sehingga. Penggalan ke-21, taktasilu, bentuk aslinya taktasiluna. Karena pengaruh hatta di depan, maka na diganti dengan alif. Bentuknya KKSAD, cirinya ada ta di depan dan waw sukunna di akhir kata yang menandakan pelakunya antum. Akar kata wasala, pola ifta'ala, artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 295, kalian akan mandi. Arti dari bagian pertama ini, hai wahai orang-orang yang mereka telah beriman, janganlah kalian mendekati sholat dan kalian yang mabuk-mabukan, hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan, dan tidaklah yang keluar hadas kecuali yang melalui jalan hingga kalian akan mandi. Untuk bagian kedua dan seterusnya, kami persilakan kepada Ibu Rita Kusuma. Silakan Bu Rita. Baiklah, terima kasih Ibu Rita Herlinda. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya akan membacakan
bagian kedua dan bagian ketiga. Bagian kedua, penggalan ke-22 sampai penggalan ke-52. Penggalan ke-22, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, in, merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-24, kuntum, bentuknya KKL. Cirinya diakhiri dengan tum, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah sia satu huruf poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri-ciri KKL-nya, tinggal dua huruf dengan pola kul atau domah sukun, maka tambahkan huruf wa di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Polanya fa'ala dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya kalian adalah. Penggalan ke-25 mardo bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya terdapat harokat sukun di antara huruf pertama dengan huruf ketiga akar kata. Ciri jamaknya do berharokat panjang. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dalam Mahmud Yunus halaman 417 artinya orang-orang yang sakit. Penggalan ke-26 au merupakan huruf bermakna artinya atau. Penggalan ke-27 ala merupakan huruf jar artinya atas. Penggalan ke-28 safarin bentuk KBKK, ciri kata benda didahului dengan huruf jar dan ada kasroh tain di akhir. Aslinya safarun. Karena adanya huruf jar ala yang fungsinya mengkasrohkan huruf akhir kata benda, sehingga safarun menjadi safarin. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 171 artinya perjalanan. Penggalan ke-29 au merupakan huruf bermakna artinya atau. Penggalan ke-37 ja'a bentuknya KKL, cirinya huruf terakhir akar kata berharokat fathah sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah sia satu huruf poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga jaya'a menjadi ja'a. Polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 95, ia telah datang. Penggalan ke-31, ahadun, bentuk KBKK, ciri kata benda diakhiri dengan domah tain. Akar katanya wahada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 494 artinya satu. Penggalan ke-32 min merupakan huruf bermakna artinya dari. Penggalan ke-33 kum adalah kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-34 min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan ke-35 alghoiti, bentuk aslinya alghoitan. Karena pengaruh huruf jar min mengkasrohkan kata benda di depannya, sehingga alghoitan menjadi alghoitin. Ciri kata bendanya ada alif lam dan diakhiri dengan fathah tain. Sekaligus ini menunjukkan
objek tunggal. Ciri pelaku aktif, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar katanya rowato menjadi roiti, kemudian di kamus kita mencari akar kata roto. Ini sesuai dengan buku materi halaman 34.2. Dalam KBPA, huruf sia di tengah berubah menjadi hamzah, sehingga rowato menjadi roito. Kemudian untuk mencari arti di dalam kamus, kita cari goto. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, dalam Al-Munawir, halaman 1023, artinya yang buang hadas. Penggalan ke-36 au, merupakan huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-37, lamastumu. Aslinya lamastum. Karena bertemu dengan lam sukun dan dua huruf yang sama berharokat sukun tidak bisa berdampingan. Maka lamastum menjadi lamastumu. Bentuknya KKL, ciri diakhiri dengan tum, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata lamasa, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 402, artinya kalian telah meraba. Penggalan ke-38, nisa'a, bentuk KBKK jamak, ciri kata benda, ada alif lam, kemudian ciri jamak, huruf kedua akar kata berharokat panjang. Akar katanya menjadi nasawa, menjadi nasa'a. Di sini berlaku analogi sia satu huruf poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Dalam Munawir halaman 416 artinya perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Penggalan ke-39 fa merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-40 lam merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-41 tuhidu, aslinya tuhiduna. Dalam ayat tertulis tuhidu, karena didahului dengan lam, maka na diganti dengan alif, sehingga tuhiduna menjadi tuhidu. Bentuk KKSAD, cirinya diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw sukunna, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata wajada, sesuai kaidah sia satu huruf poin 1, dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depan. Sehingga menjadi wajada. Pola fa'ala dalam Mahmud Yunus halaman 494 artinya kalian akan mendapatkan. Penggalan ke-42 ma'an. Bentuk KBKK, akar katanya mawaha menjadi maha. Berlaku kaidah sia satu huruf poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Al-Munawir halaman 1369 artinya air. Penggalan ke-43 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-44 tayammamu. Bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD tatayammamuna. Di sini diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw sukunna menunjukkan pelakunya antum.
Untuk mendapatkan KKP, yang pertama kita buang ciri-ciri KKSAD-nya. Pertama kita buang ta, dan na di ujung diganti dengan alif. Sehingga tatayam mamuna menjadi tatayam mamu. Akar katanya yumma, polanya tafa'ala. Dalam Munawir halaman 1590 artinya bertayamumlah kalian. Penggalan 45 so'idan, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata benda diakhiri fathah tain sekaligus menunjukkan ciri objek tunggal. Ciri pelaku aktif, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar katanya so'ida, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Munawir halaman 777 artinya debu. Penggalan ke-46, toyiban. Bentuk KBPA objek tunggal. Ciri kata benda diakhiri dengan fathah tain sekaligus menunjukkan ciri objek tunggal. Ciri pelaku aktif, huruf kedua berharokat kasroh. Akar katanya toyaba menjadi toba. Berlaku kaidah sia satu huruf poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Sehingga toyaba menjadi toba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus halaman 244 artinya yang baik. Penggalan ke-47 fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-48 imsahu bentuknya KKP, cirinya diakhiri dengan waw sukun alif. KKP berasal dari KKSAD tamsahuna. Karena diakhiri dengan waw sukunna dan diawali dengan ta sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Untuk mendapatkan KKP, dibuang ciri-ciri KKSAD-nya. Setelah dibuang ta, huruf pertama berharokat sukun. Maka dibutuhkan alif penolong. Harokat alif penolong disesuaikan dengan harokat huruf kedua akar kata. Huruf kedua akar kata berharokat fathah, maka alif penolong berharokat kasroh. Kemudian na diganti dengan alif, sehingga tamsahuna menjadi imsahu. Akar katanya masaha, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 419 artinya sapulah oleh kalian. Penggalan ke-49 B merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-50 wujuhikum. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari dua kata yaitu wujuhi dan kum. Karena pengaruh huruf jar, bentuk aslinya adalah wujuhan. Karena pengaruh huruf jar yang mengkasrohkan kata benda, maka wujuhan menjadi wujuhin. Kemudian karena wujuhin bertemu dengan kata ganti kum, maka wujuhin menjadi wujuhi. Akar katanya wujuha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Dalam Mahmud Yunus halaman 493 artinya muka atau wajah. Kum merupakan kata ganti artinya kalian. Jadi wujuhikum artinya muka-muka kalian. Penggalan ke-51 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-52 aidikum merupakan kata benda majemuk gabungan dari ID dan kum.
ID merupakan kata benda, merupakan bentuknya KBKK jamak irregular. Akar katanya iadaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Munawir halaman 1587 artinya tangan-tangan. Merupakan kata ganti artinya kalian. Jadi ID artinya tangan-tangan kalian. Arti bagian kedua, jika kalian telah ada yang sakit atau dalam perjalanan atau telah datang satu dari kalian dari buang hadas atau kalian telah meraba perempuan-perempuan, jika kalian tidak akan mendapatkan air, maka kalian bertayamumlah dengan debu yang baik. Maka sapulah muka-muka dan tangan-tangan kalian. Penggalan bagian ketiga, penggalan ke-53 sampai ke-57. Penggalan ke-53, inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-54, Allah, artinya Allah. Kemudian penggalan ke-55, kana, bentuknya KKL, cirinya huruf terakhir akar kata berharokat fathah, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya kawana, di sini kawana menjadi kana, berlaku kaidah sia 1 huruf poin 2, dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Polanya fa'ala, dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya dia adalah. Penggalan ke-56, afuwan, bentuk KBSL, ciri kata bendanya ada fathah tain di akhir kata, ciri superlatif ada waw sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya afuwa menjadi afa, berlaku analogi kaidah sia 1 huruf poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Dalam Mahmud Yunus halaman 273 artinya maha pemaaf. Penggalan ke-57, ghafuron, bentuknya KBSL, ciri kata benda ada fathah tain di akhir kata. Ciri superlatif ada waw sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata ghafaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda gufulan. Dalam Mahmud Yunus halaman 298 artinya maha pengampun. Arti bagian ketiga, sesungguhnya Allah adalah maha pemaaf, maha pengampun. Dan arti keseluruhan, duhai orang-orang yang mereka telah beriman, janganlah mendekati sholat, dan kalian yang mabuk-mabukan hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan, dan tidaklah yang keluar hadas kecuali melalui jalan hingga kalian akan mandi. Dan jika kalian telah ada yang sakit atau dalam perjalanan atau telah datang satu dari kalian dari yang buang hadas atau kalian telah meraba perempuan-perempuan, jika kalian tidak akan mendapatkan air, maka kalian bertayamumlah dengan debu yang baik. Maka sapulah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah maha pemaaf, maha pengampun. Alhamdulillah. 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 Gimana rasanya Bu Rita? Alhamdulillah. Lama, panjang juga ya. Panjang Bu ya. Jadi awalnya saya itu kan dapat tugas dari Ibu Rita Herlinda. Kebetulan waktu itu kan saya masih sakit.
kata Ibu Rita Herlinda, Ibu Rita saya kasih ayat yang di jauh aja ya, ayat 43 kata dia gitu. Iya, karena ya saya bilang. Nah, awalnya Buya saya pede kan tampil sendiri gitu karena saya merasa berhutang sama teman-teman sudah banyak apa ya, sudah banyak kelonggaran oleh teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa dapat ayat panjang ini saya sendiri. Tapi setelah saya urai-urai ini mungkin kalau saya sendiri ya serak suara saya ini nanti kata saya karena panjang sekali ayatnya dan uraiannya juga lumayan Buya. Nah, maka di tengah perjalanan saya bilang, apalagi ada Buya bilang kalau penggalannya di atas 50 sebaiknya berdua. Berdua. Ya. Oke, ajakan Bu Rita Kusuma gimana Bu Rita Herlinda disambut? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ya karena memang diajak oleh Bu Rita Kusuma ya sama-sama teman satu grup ya saya ya oke saja karena kebetulan juga yang waktu pembagian ayat itu saya ikut andil di dalamnya membaginya gitu. Jadi akhirnya ya karena sebelumnya juga Bu itu apa Bu Uun sama Bu Khadijah dan Bu Saibah juga sudah dibagi untuk bertiga ya kita ya saya setuju aja Pak Ustadz. Oke, Bu Rita sama Rita Herlinda ya. Bu Rita Herlinda sekarang pada saat membaca Quran, kira-kira nih, apa yang Ibu rasakan sebelum belajar Quran dengan Hasani dan Ibu sebelumnya pernah belajar di tempat lain? Belum pernah Pak Ustadz. Sekarang apa yang terasa setelah belajar Quran ini pada saat membaca Quran? Yang saya rasakan sekarang memang ya seperti teman-teman yang lainnya. Biasanya kalau ngaji itu ada target 1 atau 2 juz satu hari. Terus sekarang tidak ada lagi target Pak Ustadz. Targetnya malah memahami sekarang, ya. Justru target saya sekarang 1 hari itu minimal 1 atau 2 ayat harus dipenggal. Alhamdulillah. Ya. Jadi dipahami Bu Rita ya. Ya harus paham artinya karena menurut Pak Ustadz kan kalau kita membaca Al-Quran nggak tahu artinya itu sama saja dengan makan sayur nggak ada garam gitu. Iya. Kualitas lah ya. Kan dalam baca Quran tanpa terjemah nggak tahu artinya nggak apa-apa. Tapi ibaratnya barangnya tuh sekian nilainya. Katakanlah nilainya 1000. Tapi kalau kita baca Quran dengan paham artinya satu saja lebih dari 1000. Jadi kata ulama baca Quran dengan memahami artinya lebih bagus daripada khatam tapi tidak tahu arti sama sekali. Itu lebih bagus. Jadi kita sekarang ke pemahaman yang Bu Rita ya. Ya betul Ustaz. Kalau Bu Rita Kusuma gimana? Pada saat baca Quran. Sebelumnya Bu Rita Kusuma pernah belajar juga? Enggak pernah Bu ya. Jadi saya jargon ya. Ya, jargon SPBU Bu ya, dimulai dari nol. Ya, bukan cuma gramatikal. Saya juga tahsinnya waktu kecil-kecil kan baduo di ateh ban aja modalnya ya Bu ya. Nah, alhamdulillah di Al Hasani saya belajar tahsin bagaimana membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar gitu. Jadi sekarang kalau ngaji itu ya, jadi kita tahu oh ini KKL, ini KKSAD. Juga waktu kita kalau sholat berjamaah imam baca ayat, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Dan ngaji juga ya seperti samalah seperti kawan-kawan yang lain gitu. Nah jadi kalau saya apakan Bu ya. Yang ngaji 1 juz 1 hari itu tetap saya apakan terus ada karena waktu saya udah banyak ya Bu ya, apalagi kemarin nggak bisa apa-apa. Nah sama seperti Bu Rita Herlinda minimal 1 hari itu saya akan menyelesaikan satu ayat gitu. Nah jadi surat An-Nisa ini dari ayat 1 sampai ayat apa itu saya udah arsip saya udah lengkap Bu ya. Jadi begitu saya mensiasatinya gitu. Jadi kita dan saya nanti mau coba saya akan dari surat Al-Kahfi yang rutin kita baca tiap Jumat itu kan akan saya urai juga. Oke. Ya, gitu, makasih istiqamah berdua Bu Rita Herlinda dan Bu Rita semua ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi itu yang sudah disampaikan oleh Bu Rita Herlinda dan Bu Rita Kusuma. Udah banyak angkat tangan ya. Sebentar dulu ya. Cuma angkat tangan Bu Yani. Di kuning semua kayaknya. Kita uraikan sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu sering ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu. Wala taqrabuz zina dan sebagainya. Ya. Ini juga itu. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang mereka telah beriman. Kita sudah familiar dengan kata-kata ini ya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman.
La taqrabus salat. Dan janganlah, la itu jangan ya, karena takrabuna menghilangkan naga alif pasti la-nya jangan. Janganlah kalian mendekati salat wa antum dan kalian dalam kondisi sukara, mabuk. Jadi orang mabuk jangan salat. Hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui mata kuluna, apa yang kalian katakan, apa yang kalian sampaikan. Jadi kalau orang mabuk kan nggak tahu dia apa yang disampaikan. Jadi mabuk itu ya ingatannya hilang dan sebagainya. Jadi kita dilarang mabuk. Ya. Awalnya tadi kan dilarang sholat dulu. Dan dulu kan orang dulu ya, kena minuman-minumannya nggak tahu kita berdiri sampah itu biasa habis minum mabuk. Jadi, jadi jangan sampai kalian mendekati salat dengan keadaan mabuk. Hatta ta'lam, sampai kalian mengetahui mata kuluna. Wala junuban, dan janganlah kalian ada junub ya. Pada saat junub illa kecuali ghabiri sabillah, lewat saja jalan hatta tarsilu, dan masjid di sini ya. Dan kalian kalau di masjid jangan nginap di masjid, nginap di masjid kecuali lewat saja sampai hatta tarsilu, sampai kalian mandi mandi junub ya, mandi wajib ya. Wa in kuntum, dan jika kalian marda sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, ini orang yang sedang habis buang air, buang hajat. Lihat, apabila kalian sakit atau dalam perjalanan, atau salah satu kalian datang dalam kondisi berhajat besar ya, hajat kecil ya, buang air kecil, buang air besar, kemudian atau lamastum, meraba. Ini yang terus terang ayat lamastum ini membuat saya penasaran. Kenapa kok jadi perbedaan antara orang yang bersentuhan kulit batal wudhu dan tidak batal wudhu. Dan itu kita tidak bahas sekarang. Kita serahkan Pak ahlinya. Lamastum, tak boleh meraba, nisa'a, perempuan. Nah, berarti batal wudhu. Batal wudhu. Kalau kita sakit atau kita dalam jalanan batal wudhu, falam tajidun, maka jika tidak kalian menemukan ma'an, air, fayatamam, maka bertayamum. Nah, dengan apa tayamum? Syai dan tayyibat, dengan debu yang baik, debu yang bagus ya. Biasanya debu yang bagus itu yang tidak kena kotoran, yang di dinding atau yang ada dulu kalau pergi haji itu ada khusus debunya itu ya. Jadi dengan debu yang baik, famsahu, maka sapulah oleh kalian biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Kan bertayamum kan cuma pacu muka dan tangan. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah ghafuran ghafura, maha pemaaf dan maha pengampun. Jadi betul-betul Allah maha pengampun atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah ya, ini masalah fikih tentang wudhu ya. Untuk fikihnya biar kita serahkan kepada ahlinya. Nah, kita sudah di sini kita tidak bicara fikih ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya nanti jangan ditanya ke fikihnya ya. Kalau memang diperlukan, kita undang salah satu fikihnya nanti kalau diperlukan ya. Demikian Bapak Ibu semuanya disampaikan dan mumtaz untuk Bu Rita Herlinda dan Rita Kusuma. Semoga Ibu berdua dan kita semuanya selalu istiqomah bersama. Dan tadi yang hadir 220 Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu bisa istiqomah dan ini juga menguning pagi ini kayaknya ya. Semoga Bapak-bapak Ibu samakan ya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC kita Bu Afi Lampung untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Afi. Ya, terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin.